Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024. Ramadan tahun lalu kita di sini berkumpul mentasbihkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, dan hari ini Ramadan menjadi saksi kantor DPP PAN, tempat pertama yang dikunjungi Pak Prabowo setelah resmi oleh KPU. Kita semuanya bisa belajar dari Pak Prabowo bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Semoga Pak Prabowo sehat dan panjang umur. Amin. Ketua Umum PAN, Papi yang sangat kita cintai, tepuk tangan untuk Papi Zulkifli Hasan. Setelah 2014, 2019, akhirnya 2024 PAN ikut merayakan kemenangan. Terima kasih Papi atas undangannya. Kalau Papi telepon, saya agak senang. Tanpa ada sidang isbat, THR saya sudah nampak. Tokoh-tokoh senior, Bapak Hatta Rajasa, dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. 18 menit menjelang buka puasa. Alhamdulillah, pas, karena Pak Prabowo 08, pas 18 menit. Untungnya tidak 16 menit. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa umatnya untuk berpuasa itu dengan kalimat wahai orang beriman, bukan wahai orang Islam. Kita bisa melihat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kewajiban kepada kalian untuk berpuasa. Pertanyaan sederhananya, kenapa puasa diperintahkan oleh Allah untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam? Jawaban sederhananya adalah, ketika seseorang mentasbihkan dirinya sebagai muslim itu belum tentu mukmin. Tetapi ketika seorang itu mukmin, sudah barang tentu dia menjadi seorang muslim. Maka ketika seseorang dikatakan Islam, cukup dengan kalimat al-Islam antashhada bi annallah ta'ala, meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, bla 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 dan seterusnya. Maka karakteristik seorang muslim itu bahkan bisa dilihat dari identitas dohirnya. Kayak Papi Zulkifli pakai baju takwa, kemudian pakai peci. Semua orang mengatakan ini muslim. Dan kehebatan Papi Zul ini satu, kalau subuhan, pecinya mesti penuh dengan uang. Karena diberikan kepada imam masjid, kepada penjaga masjid, kepada orang yang di jalan. Itulah bedanya Papi Zul dengan kita. Kalau Papi Zul, pecinya seperti dompet, kalau kita dompetnya seperti peci. Hanya dari karakter muslim, dilihat dari pakaiannya. Ibu-ibu pakai pakaian muslimah, Anda dikatakan Islam, hanya melihat pakaiannya. Makanya kemudian orang Indonesia banyak gagal paham, ketika harus membedakan mana budaya, mana agama. Contoh, peci. Peci ini bukan agama, tapi budaya. Maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Maka orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, itu juga berhak menggunakan peci. Itulah alasan kenapa saya menggunakan belangkon. Karena muslim tidak harus berpeci, tapi juga boleh pakai belangkon. Ini kalau saya di Arab, belangkon saya ini masyhur, Pak. Orang Arab tanya sama saya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Saya jawab, hada belangkon. Orang Arab tanya lagi, mau belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, inna urroksi, wadain das. Wadai kepala. Ini viral. Nah, demikian juga kita melihat identitas KTP seumpamanya. Nama Yandri, agama Islam. Orang percaya bahwa Pak Yandri orang Islam hanya dilihat dari KTP-nya saja. Makanya KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Maka dulu Bapak Haji Prabowo, zaman Mendagrinya Pak Cahyokumolo, ketika saya fokus kepada persoalan moderasi beragama, saat itu ada usulan, Pak. Kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap ini diskriminasi.
Waktu itu Pak Cahyo nanya sama saya, Gus Miftah setuju nggak? Saya jawab nggak setuju. Karena bagi saya ini kebanggaan identitas. Ada negara yang tidak mencantumkan kolom agamanya, boleh dicantumkan, boleh tidak, itu Italia, Pak. Kenapa Italia boleh tidak mencantumkan? Banyak orang Italia tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP-nya. Karena terkait dengan persentase 1/10. 10% derma untuk gereja. Orang Itali yang agamanya Katolik, setiap gajian itu langsung dipotong 10%. Makanya kenapa orang Itali banyak yang tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP. Sementara di Indonesia, ini menjadi sebuah identitas yang wajib kita syukuri. Orang Kristen bangga dong dengan KTP-nya Kristen, orang Islam sama. Makanya saya nggak sepakat kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wah, ini lumayan kita Pak, bujang terus kita Pak. Gitu loh. Raja toh ini. Nah, bagaimana kemudian karakteristik seorang mukmin? Ternyata mukmin tidak bisa dilihat dari karakter zahirnya. Apakah orang mukmin itu yang berjenggot? Jenggot itu hukumnya sunnah Pak, tidak wajib. Kalau kumis itu sunnahnya dikerok. Dikerok, tapi tidak wajib. Sunnahnya dipotong, dicukur, dikerok. Kalau kayak bapak ini nggak apa-apa pakai kumis, nggak apa-apa Pak. Nah, kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Apakah orang mukmin itu yang pakai sarung? Enggak Pak. Sarung juga identitas bangsa. Bangsa Indonesia. Makanya kayak jubah sendiri itu membuat ada khilafah. Apakah khilafiyah? Apakah jubah itu sunnah atau budaya? Karena budaya jubah itu sudah dikenal sejak sebelum Nabi lahir. Orang Arab sudah menggunakan jubah. Artinya itu budayanya orang Arab. Dikatakan sunnah karena Nabi juga gemar menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus menggunakan jubah kayak Nabi? Jawabannya enggak. Kayak Pak Eko Patrio umpamanya. Narik becak pakai jubah, kan malah bahaya Pak. Gitu loh. Maka, karakter orang beriman bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Apa ciri-ciri orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Minimal ada 3 Pak karakter orang beriman itu. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Itulah alasan kenapa semua pemimpin ketika dia disumpah pasti menggunakan kalimat demi Allah. Besok kita akan melihat prosesi bagaimana Bapak Prabowo ketika dilantik menjadi seorang presiden, beliau akan mengambil sumpah dengan kalimat demi Allah. Saya bersumpah memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa Umar bin Khattab, Abu Bakar, ketika dilantik menjadi seorang khalifah, dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka, manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang di pondok saya setelah dari DPP PAN. Apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Beliau menyampaikan, Gus, saya pengen mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya pengen mengembalikan hak rakyat Indonesia sehingga bangsa ini bisa tersenyum, sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah Gus, kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya, saya ingin mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto. Sehingga bagi kami, bangsa Indonesia punya harapan. Ketika kami mendukung dan Bapak menjadi presiden yang luar biasa untuk bangsa ini, pintu surga kami terbuka melalui kepemimpinan Bapak Prabowo. Itulah kenapa kalimat sumpah di atas undang-undang. Demi Allah, baru kemudian menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ciri orang beriman adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Kemudian yang kedua ciri orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya. Bagi orang kaya,
Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menghadirkan orang miskin. Bagaimana orang kaya kemudian mampu menolong orang miskin. Bagi mereka yang kuat, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan mereka yang lemah. Sehingga dengan kekuatannya dia mampu menolong orang yang lemah. Sebagai seorang pejabat, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan rakyat yang menderita. Maka di situ kemudian Nabi mengatakan, wallah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya, manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Sehingga mohon maaf Bapak-bapak, Anda yang kalian terpilih menjadi caleg, menjadi DPR dan lain sebagainya, perlu saya sampaikan, tanggung jawab Anda tidak hanya kepada rakyat, Pak. Makanya kemarin saya sindir, saya bilang, saya itu sekarang kalau buka puasa, dikasih es teh manis, gulanya tidak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya caleg. Allah mengingatkan kita, bagaimana orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kenapa kemarin saya bilang, saya itu jualan programnya Pak Prabowo gampang Pak. Soal makan gratis, apalagi saya NU Pak, yang identik dengan makanan gratis. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, Ka'bah selesai, Allah datang kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, lukmatan fi batni ja'id, satu suap nasi di perutnya orang miskin, khairun indi, itu lebih baik bagiku kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Ka'bah yang begitu fenomenal Pak, derajatnya menurut Allah itu lebih baik bagi Allah ketika kita menyantuni orang miskin, ketika kita menolong orang miskin. Dan ini tugas negara Pak. Dan ini menjadi program prioritas bagi Pak Prabowo. Sehingga sering saya sampaikan, orang kaya itu dikatakan al-ghina man qana'a wal fakir man toma'a. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup, sementara orang fakir itu adalah orang yang toma. Calon-calon anggota DPR PAN ingat ya, toma itu hurufnya ada 3 Pak, to, mim, ain. Bentuk tiga-tiganya gak ada yang bagus Pak. To, bokongnya besar, badannya kecil. Mem, kepalanya besar, kakinya kecil. Yang paling celaka ain Pak, mulutnya besar, perutnya gede Pak. Hati-hati Pak. Makanya saya bilang, idealnya pemimpin itu ya harus kaya dulu baru jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin baru kaya. Orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya, itu baru ideal untuk menjadi pemimpin. Contoh kecilnya, saya bilang, dulu ketika saya membangun pondok, warga tanya, istri saya tanya sama saya begini, Beb, kalau saya manggil istri ya tergantung suasana hati lah. Kadang-kadang juga saya kan. Saya tahu nih rojim. Gitu. Abah bangun masjid dulu apa rumah dulu? Saya jawab, saya bangun rumah dulu. Loh, kenapa bukan masjid dulu, Bah? Saya bilang, kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, itu akan jadi fitnah. Begitu masjid jadi, saya bangun rumah, orang akan mengatakan, lumrah Miftah bisa bangun rumah, dapat sisa semen dari masjid. Makanya Nabi itu jadi saudagar kaya. Beliau menjadi direktur utama perusahaan ekspedisinya Siti Khotijah. Makanya begitu menikah mas kawinnya berapa? 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawin Kanjeng Nabi 1 miliar. Sekarang latah, di mana-mana mas kawin seperangkat alat sholat. Maka apa? Khairun indi min bina'il Ka'bah. Itu lebih baik bagiku kata Allah daripada membangun Ka'bah. Kemudian ciri orang yang beriman yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Atas semua ikhtiar yang sudah kita lakukan. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melawan Fir'aun. Ini kalau pakai nalar Pak, nggak pakai iman, nggak laku Pak. Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Ibunya Musa melahirkan Musa, itu mau dibunuh sama Fir'aun karena laki-laki. Kemudian ibunya Musa menghanyutkan bayi Musa ke sungai,
Dia berhenti di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun namanya Siti Asyah. Dibawa pulang, kemudian Fir'aun bertanya, itu siapa? Bayi. Laki-laki perempuan, laki-laki, bunuh kata Fir'aun. Tapi apa kata istri Fir'aun? Jangan kamu bunuh mas, dinego sama Siti Asyah. Ini bayinya datang sendiri, sementara bayi yang harus kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Jangan kamu bunuh mas. Delalah pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itu laki-laki kalah sama istri pak. Gitu loh. Itulah kenapa saya benci sama Fir'aun pak. Gitu loh. Ketika dewasa, Allah sampaikan kepada Fir'aun, Fir'aun, kamu musuhi bapak angkatmu. Kenapa? Dia ngaku Tuhan. Kalau pakai ini pak, nggak masuk. Kenapa? Fir'aun raja, punya banyak kuasa, punya banyak pasukan. Tapi Fir'aun kemudian mengatakan, kalau ini perintah Tuhan saya lakukan. Begitu perang, pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Kalah pak. Buktinya Musa lari. Begitu Musa lari ketemu dengan lautan, dia berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Lari masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Apa yang membedakan mereka berdua? Bedanya satu pak. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Sehingga kemudian mereka, apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongan kepada Musa dengan memenangkan Musa dengan jalan lautan yang terbelah menjadi jalan. Hari ini mohon maaf, ketika banyak orang insecure dengan bangsa Indonesia, orang lupa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto bisa membawa bangsa ini ke arah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih kami, pujian kami hanya untuk-Mu ya Allah. Atas semua karunia-Mu, atas semua rizki-Mu, atas semua nikmat-Mu ya Allah. Wabil khusus, dengan telah berlangsungnya pemilihan presiden dengan nyaman dan damai ya Allah. Terima kasih kami kepadamu yang tak terhingga ya Allah. Dengan Kau berikan nikmat kepada pasangan yang kami usung Bapak Prabowo dan Gibran. Menjadi presiden terpilih di kontestasi Pilpres 2024 ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu benar. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada mereka ya Allah bahwa yang salah itu salah. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabat dhoma wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktu berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk sore hari ini berbuka puasa di markas besar PAN dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini berbuka puasa di Partai Amanat Nasional. Ini adalah sesuatu peristiwa yang agak khas karena ini adalah undangan buka puasa bersama yang pertama di luar lingkungan saya setelah saya menerima keputusan KPU sebagai presiden terpilih
dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan Presiden yang baru lalu kita laksanakan bersama. Saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini, saya melihat wajah sahabat-sahabat saya yang telah berjuang bersama saya cukup lama, yang selalu memberi kepercayaan di atas pundak saya, yang selalu setia kepada saya, dan kita cukup merasakan artinya kekalahan, tapi sebagai pendekar, sebagai pejuang politik, kita faham dan kita mengerti bahwa perjuangan mencapai cita-cita yang mulia memang tidak ringan. Penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan. Tapi kita juga faham, kita mengerti bahwa memang itulah jalan bagi mereka yang ingin memperjuangkan cita-cita yang mulia. Saudara-saudara sekalian, PAN memang bisa dikatakan adalah partai religius yang nasionalis, tetapi religiusnya memang berbasis Islam, tapi Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang rasional, Islam yang modern. Karena itu memang dari segi watak, karakter, dan bakat serta sikap pandang tokoh-tokoh dan kader-kader PAN cocok dengan tokoh-tokoh dan kader-kader partai-partai kebangsaan yang lain. Karena itu PAN itu mudah untuk diajak berkawan. Dan kalau diajak berkawan, ya menjadi kawan sejati. Gitu. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti, Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Tapi begini, saudara-saudara sekalian, ya. Apa yang mendorong kita? Jadi saya, maaf ini saya kok kurang sistematis ya. Aduh, grogi saya soalnya begitu banyak orang-orang alim di sini. Iya kan? Soalnya ini saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya.
Gak apa-apa ya, berarti saya agak agak rewind sedikit boleh. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, kawan saya, wakil saya dahulu kala, Pak Atta Rajasa, Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Dewan Pakar Bapak Derajat Wibowo, para Wakil Ketua Umum Bapak Asman Abdur, Bapak Yandri Susanto, Bapak Viva Yoga Muladi, Bendahara Umum Bapak Totok Daryanto, Sekjen PAN yang nggak pernah diganti-ganti, Pak Edi Suparno, saya nggak tahu jabatannya Gus Miftah apa di PAN ini. Guru spiritual Pak Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Para pengurus Partai Amanat Nasional, perempuan-perempuan PAN dan seluruh kader yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tadi kita bicara dengan kawan-kawan ya, jadi saya merasa benar-benar selalu nyaman di kalangan PAN ini di mana-mana. Dan PAN saya lihat di daerah-daerah juga selalu hadir, selalu setia. Dan karena itulah sekarang saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang di sana. Jadi nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget, ya kan? Dalam menyusun atau mengajukan, mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa lebih dari X. Tapi syaratnya adalah memang akan diberi putra-putri yang terbaik. Saudara-saudara, kita berjuang di politik ini dan kita berjuang karena tentunya kita ingin memberi suatu pengabdian kepada rakyat kita. Kita ingin memberi perbaikan kepada rakyat kita. Saya kira itu yang mendorong perjuangan suatu partai politik. Kalau tujuan kita hanya untuk kita berkuasa, ini menurut saya ujungnya mungkin tidak bagus. Tidak bagus bagi bangsa kita dan rakyat kita. Kalau semua partai politik dipimpin oleh elit partai yang tujuannya adalah ingin mencari kekuasaan untuk kekuasaan. Power for the sake of power. Ingin mencari kekuasaan hanya untuk kekuasaan, lebih-lebih mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok. Ini ujungnya tidak baik untuk bangsa. Ini adalah pelajaran sejarah yang bisa membawa suatu negara ke arah kemakmuran adalah pemimpin-pemimpin yang utama adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, yang jujur, yang capable, yang bisa membawa kebaikan bagi rakyat dan masyarakat. Itu adalah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kuncinya adalah di pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpinnya bersih, capable, suatu bangsa
sangat bisa berhasil. Masalahnya adalah letaknya di situ. Karena itu partai-partai politik harus menjadi atau merupakan wadah, wahana untuk mencari pemimpin-pemimpin yang seperti tadi itu. Bersih, capable, cinta tanah air, ingin berbuat untuk rakyat. Itu adalah nanti partai politik yang menjalankan fungsi yang benar bagi suatu negara, dan pemimpin yang muncul itu adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa membawa transformasi, kemajuan, dan perbaikan hidup. Ini pelajaran sejarah. Pemimpin yang berhasil, yang saya juga pelajari dari banyak literatur, tapi saya juga mengalami sendiri, saya melihat sendiri, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya dan keluarganya. Itu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kenapa saudara-saudara berhimpun? Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu berhimpun. Berhimpun dalam suatu wadah ini pasti saudara-saudara terdorong oleh suatu cita-cita, suatu idealisme, ingin melihat perbaikan dan peningkatan hidup bangsa kita. Ada, pasti. Di Gerindra juga banyak, ya kan, yang masuk politik untuk cari makan. Jadi itu banyak, itu realita. Tapi saya ingin sampaikan pendapat-pendapat saya bahwa kita sekarang harus benar-benar menyadari bahwa bangsa kita membutuhkan lapisan pemimpin-pemimpin yang tadi itu, yang bersih, yang capable. Bersih, jujur, tidak capable. Ibarat nahkoda, kapal, ya kan, yang hatinya baik, berakhlak, tapi tidak bisa navigasi kapalnya. Ya, tabrak juga. Karang-karang, kan begitu. Jadi inilah seleksi yang harus kita capai. Saudara-saudara, bangsa kita sangat kaya. Berkali-kali saya katakan, di mana-mana kita dengar, tapi akhir-akhir ini, apalagi sesudah tanggal 14, di mana kita melihat benar-benar bahwa amanat rakyat, mandat rakyat sudah jatuh di pundak kita. Akhirnya malah saya merasa harus bekerja lebih keras lagi. Jadi kemenangan ini ternyata tidak membawa suatu euforia, suatu kegembiraan yang meluap-luap. Saya kira ini yang tadi disinggung oleh Gus Miftah, ya, bahwa Umar, ya, begitu diangkat menjadi khalifah, yang diucapkan justru inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mungkin merasa tanggung jawab. Karena itu saya sejak tanggal itu hampir tiap hari mengumpulkan para pakar dari semua sektor. Dan semakin saya pelajari, semakin saya melihat betapa kaya bangsa Indonesia, betapa potensi bangsa ini luar biasa,
yang hanya dengan sedikit perbaikan manajemen bisa memberi hasil yang sangat banyak. Tapi juga bahwa kita harus mengakui, kita harus introspeksi diri, mawas diri, kita sebagai elit, kita harus elit politik, elit kemasyarakatan, kita harus sekarang melihat kelemahan-kelemahan sistem kita. Dan kita tidak boleh, menurut saya, ya, menganggap bahwa semua itu sudah baik. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang bicara negara kita sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Kita juga merasakan. Karena itu kita ingin memperbaiki. Saya ambil contoh saja yang sangat sederhana. Bahwa kita, bangsa Indonesia ini diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Di mana para pakar energi luar negeri, internasional sudah mengatakan Indonesia nanti dalam waktu tidak lama bisa menjadi 100% swasembada energi, swasembada BBM, dan BBM-nya itu hijau. BBM itu dari tanaman. BBM itu ramah lingkungan. BBM kita nanti tidak akan merusak, tidak akan memberi polusi. Kita yang bisa 100%, solar kita 100% bisa dari kelapa sawit. Kemudian bensin kita, petroleum kita bisa 100% dari etanol. Etanol itu bisa dari tebu, bisa dari singkong, bisa dari aren. Dan teknologinya ada di depan mata kita. Sehingga mungkin saudara pernah dengar pidato saya waktu Eropa ngancem-ngancem mau boikot kelapa sawit kita. Saya jawab, terima kasih. Alhamdulillah. Iya kan? Karena dengan demikian kita bisa gunakan kelapa sawit itu untuk menjadi solar untuk rakyat kita. Saudara-saudara, saya hitung tiap tahun solar yang kita beli dari luar negeri itu nilainya sekitar 20 miliar dolar. 20 miliar dolar tiap tahun. Kalau kita sudah bisa swasembada solar saja, berarti kita tidak akan mengirim 20 miliar dolar itu ke luar negeri. 20 miliar dolar itu akan beredar di negara kita, di dalam negeri. Dan 20 miliar dolar itu kalau beredar di dalam negeri, berarti 20 miliar itu adalah 300 triliun ya. Kalau 300 triliun itu beredar di dalam negeri, para ekonom di sini kan pasti lebih pintar dari saya mengerti bahwa kalau $1 1 rupiah beredar di sebuah ekonomi, itu terjadi apa yang disebut velocity of money, yang menimbulkan multiplier effect, yang bisa menambah nilai dolar itu atau rupiah itu 2 kali, 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Katakanlah hanya bisa 2 kali saja. Berarti kalau 300 triliun beredar, itu nanti dampaknya bisa menimbulkan nilai 600 triliun. Katakanlah 300 triliun saja. Kalau kita hitung, ya, itu saja sudah bisa menambah pertumbuhan GDP kita 2%. Nah, ini sesuatu yang sudah di depan mata kita. Produksi kelapa sawit kita sekarang 48 juta ton. Dan
mungkin sebentar lagi bisa naik ya. 60 juta kalau tidak salah. Luar biasa kita. Kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Ini satu saja, saya katakan, hanya satu. Yang kedua, hanya dengan manajemen yang lebih baik. Penerimaan pajak kita sekarang itu hanya 11% dari GDP kita. 11% dari GDP kita. Di Orde Baru pernah 14%. Sekarang Thailand kalau tidak salah sudah 16%. Kalau tidak salah ya, Malaysia sekitar itu 16%. Kamboja mungkin lebih. Nah, kenapa kok kita hanya 10%? Bedanya apa orang Thailand, orang Malaysia, orang Kamboja sama kita? Bedanya apa? Kulit sama, warna rambut sama. Jadi ada apa? Apakah kita lebih bodoh dari orang Malaysia? Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand? Apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas? Atau kita lebih apa? We must find an answer. Kita harus tanya. Itu yang harus kita tanya kepada ahli-ahli perpajakan kita. Ya kan? Kita 10%. Di zaman Orde Baru pernah 14%. Kenapa sekarang turun? Ya. Katanya Orde Baru jelek. Ya. Hal-hal semacam ini. Kalau kita bisa sama dengan Thailand saja atau sama dengan Malaysia, berarti kan kita sampai ke 16%. Kok tidak salah? Thailand sudah 18%. Katakanlah 16%. Kalau kita naik dari sekarang 10,8, 11%, kita naik ke 16%, berarti kan naiknya 5%. 5% dari GDP kita, ya, itu 75 miliar dolar. Hanya dengan perbaikan manajemen. Pasti para pakar nanti bisa menemukan. Ya. Mungkin dengan tambah komputerisasi, pakai digitalisasi, pakai banyak yang bisa di. Tapi itu jadi naiknya itu bisa langsung 75 miliar dolar. Apalagi kalau bisa sama dengan Vietnam. Mungkin kita naiknya bisa 90 miliar dolar. Begitu kaya bangsa kita ini sebetulnya. Luar biasa. Jadi saya sudah lihat angka-angkanya, ya. GDP kita naik. Berapa tahun yang lalu hanya 1.300, 1.400. Tahun 25 diproyeksikan, kalau nggak salah sekarang sudah 1.500. Sudah 1.500 ya. Sebagai contoh, dalam undang-undang kita sekarang diwajibkan mengalokasi 20% APBN untuk pendidikan. 20% 2 tahun yang lalu atau 20% tahun yang lalu itu adalah 20% dari 1.400 triliun. Sekarang ini 20% dari 1.500 triliun. Artinya naik. Jadi kita punya uang yang bisa dipakai untuk macam-macam. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung, antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis. Karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi kepada anak Indonesia, 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara, suatu bangsa yang lemah. Lemah fisik, lemah otak. Kalau kurang protein di saat masih
anak-anak, sel otak tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang, sel otot tidak berkembang. Untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam. Untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi. Untuk jadi prajurit tidak kuat lagi. Ini harus kita sadari. Karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini. Dan saya terima kasih saya dapat pencerahan ya, dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia. Bisa kita pertimbangan Pak Hatta, Pak Zul. Usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar, Pak. Saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya, di sosmed ya, anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaos gemoy, ya kan? Padahal aku tadinya ngerti aja enggak apa itu gemoy itu. Memang PAN ini luar biasa ini. PAN partai religius, ya kan? Taat agama, tapi saya lihat artisnya banyak sekali. Lebih berani kadang-kadang dari partai kebangsaan ini. Gerindra kalah. Dan juga PAN saya lihat banyak kader-kader yang semangat, yang selalu gembira, senyum. Jadi inilah saya kira watak bangsa Indonesia, keinginan rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin selalu gembira, selalu senyum, selalu rukun. Itu yang kita rasakan, ya kan? Mereka yang mau pakai pola politik yang selalu antagonistis, selalu marah-marah, selalu caci maki, saya kira iya enggak mengikuti zaman. Tidak merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat kita tidak suka. Rakyat kita suka pemimpin yang rukun. Ini juga membutuhkan waktu lama bagi saya untuk belajar. Jadi saudara-saudara, saya mau minta maaf kepada PAN ya, seolah bahwa saya mungkin kurang menghormati pengorbanan PAN. Tetapi alhamdulillah sekarang kita diberi kesempatan ya. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah, kita kelola dengan sebaik-baiknya.
dengan secara akal sehat, kita investasi ke yang benar, yang produktif, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Kita harus swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Saya bicara sudah puluhan tahun. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Puluhan tahun. Dan saya diejek, dan sempat ada elit tokoh-tokoh Indonesia yang mengatakan tidak perlu, cukup import dari bangsa lain. Luar biasa itu. Heran saya ada pemimpin Indonesia yang menganjurkan lebih baik import daripada swasembada. Kalau situasi kedaruratan, ya, ada kekurangan, kita import terpaksa. Tapi bukan impor tanpa kita berjuang untuk swasembada. Saudara-saudara sekalian, ya kan? Pemikiran ekonomi neoliberal, free market, perdagangan bebas, iya, dalam keadaan ideal. Dalam keadaan tidak ideal, tidak akan berlaku. Kalau terjadi perang di mana-mana, dan sekarang terbukti terjadi perang di mana-mana, ya kan? Semua negara tutup, yang punya produksi tidak akan izinkan pangan keluar dari negaranya. Kita bagaimana kalau kita tidak punya cadangan kita sendiri? Ini adalah akal sehat yang Maha Kuasa memberi kepada kita. Lahan yang cukup, manajemen, political will, kehendak politik. Jadi saya yakin bersama PAN, bersama teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju, kita akan wujudkan apa yang dituntut, apa yang diperlukan oleh bangsa kita. Untuk merdeka, untuk mandiri, kita pertama harus mandiri pangan. Lucu, negara mengatakan dirinya merdeka, tapi tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya sendiri. Lucu, harus import. Ini harus kita perbaiki. Dan saudara-saudara, ternyata saya sudah bicara dengan beberapa pakar, ya. Saya bicara, diberi penerangan kepada dari Menteri Pertanian yang sekarang, yang saya anggap sangat kuasai masalah pertanian. Dalam 3 tahun, insya Allah kita akan kembali swasembada. Dan setelah itu, dalam 4 tahun, 5 tahun, kita akan menjadi lumbung padi dunia. Saudara-saudara. Di banyak bidang, jadi saya kira saya tidak terlalu lama lagi, ya. Ini hanya karena saya ingin menyampaikan kepada teman-teman PAN, terima kasih atas dukunganmu, terima kasih atas kesetiaanmu, terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya, terima kasih atas kepercayaan Anda semua kepada diri saya. Merasa benar-benar terhormat, saya merasa benar-benar terharu. Karunia yang diberikan yang Maha Kuasa luar biasa kepada bangsa kita. Luar biasa. Rumput laut bisa jadi plastik. Rumput laut bisa jadi bahan petuah-petuah nenek moyang kita. Petuah-petuah nenek moyang kita. Ingat, ilmu padi
semakin berisi, semakin menunduk. Semakin diberi kepercayaan, semakin waspada, semakin bertekad untuk menjaga, jangan sampai mengecewakan kepercayaan itu. Sekali lagi terima kasih Partai Amanat Nasional, terima kasih Pak Sulhas, Pak Hatta Rajasa, tokoh-tokoh semua yang hadir, perjuangan saudara-saudara, ya. Mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa kita. Dan saudara akan lihat Prabowo Subianto tidak akan melupakan mereka-mereka yang berkorban dan berjuang bersama. Saya kira itu, ya. Karena tidak dikasih kopi di sini, saya akhiri. Dan nanti ada yang mau tarawih dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.